negara patut mengambil langkah pendekatan terpadu, menciptakan sistem yang dapat memperkuat dan khususnya dapat memberdayakan masyarakat dan mendorong perubahan dengan melibatkan semuanya tanpa kecuali. Apalagi ketika kita berbicara persiapan menuju 100 tahun Indonesia Merdeka, menuju Indonesia Emas, pembangunan yang dilakukan harus memiliki strategi dan menerapkan berbagai macam kebijakan di mana kebijakan tersebut harus dapat memastikan bahwa tidak seorang pun ditinggalkan. Seluruh anggota masyarakat harus terlibat, mendapatkan manfaat dan kebaikan dari seluruh pembangunan yang dilakukan, baik dari tingkat nasional hingga satuan yang terendah, yaitu tingkat desa. Kelompok marginal dan rentan harus diperkuat daya untuk mampu mempengaruhi, mengakses dan mempengaruhi kebijakan publik di desa terkait penggunaan sumber daya pembangunan, baik itu modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik maupun modal keuangan yang ada di desa. Mereka harus diberi ruang untuk bisa mempengaruhi kebijakan publik. Nah, alatnya ini yang sedang kami persiapkan, jadi sedang kami proses nantinya agar bisa dipakai sebagai alat advokasi bagi kelompok marginal dan rentan di dalam mengakses sumber daya pembangunan yang ada di desa. Dalam perencanaan pembangunan berbasis keadilan dan berkelanjutan, maka penerapan standar-standar bangunan itu juga memperhitungkan kebutuhan dari Bapak Ibu difabel, termasuk kalau terjadi bencana, jalur evakuasi juga mesti harus disediakan, dan juga tempat penampungan pengungsi dengan mengutamakan kelompok rentan. Nah, ini cara berpikir seperti ini akan mendorong supaya pembangunan berkelanjutan dan keadilan itu dituangkan di dalam perencanaan dan kebijakan keseharian. Penyandang disabilitas mungkin juga kekurangan akses ke informasi tentang layanan dan juga program masyarakat atau tentang hak-hak mereka untuk dapat berpartisipasi dengan aktif. Nah, karena belum semua desa menerapkan kebijakan tersebut dan masih diperlukan penyuluhan di setiap desa lebih luas lagi dan tertata, juga terawasi mengenai hal apa saja yang harus mereka lakukan agar terciptanya pemberdayaan dan terwujudnya pembangunan desa. Perlu ada satu proses untuk secara berkala kemudian melihat sejauh mana atau untuk hal-hal apa saja prioritas penggunaan dana desa ini, atau berapa persen misalnya pengalokasian prioritas penggunaan dana desa ini untuk hal-hal yang bersifat pemberdayaan kelompok rentan termasuk di dalamnya difabel. Nah, akan sangat menarik kalau kemudian dari tahun ke tahun kita bisa memperlihatkan data tentang ini, begitu. Termasuk kemudian saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum, misalnya insentif kepada desa yang menggunakan atau memberikan proporsi anggaran pada hal-hal prioritas itu, atau kemudian kecamatan yang berhasil melakukan asistensi atau kabupaten dan seterusnya. Di beberapa tempat itu kawan-kawan pemerintah desa itu mampu melakukan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tanpa satu buah regulasi yang khusus. Artinya cukup menginduk kepada Undang-Undang Desa dan prioritas penggunaan dana desa, serta beberapa regulasi yang sudah ada yang bisa dijadikan sebagai konsideran. Tapi juga di beberapa wilayah memang perlu adanya satu sinkronisasi regulasi dengan prioritas pembangunan di tingkat di kabupaten atau kota ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa program desa inklusi itu sangat dipengaruhi oleh prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Ketika prioritas pembangunan di daerah itu sangat pro dengan pemberdayaan disabilitas, maka dalam penyusunan RPJMDes maupun RKPDes itu akan langsung otomatis mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan di tingkat desa. Kalau kita memang ingin menjadi sebuah bangsa yang naik kelas menuju bangsa berperadaban, menuju berperadaban tinggi, maka ya inklusi itu harus diwujudkan melalui tangan negara. Selain kebijakan, juga
aparatus sampai pada level desa itu punya kesadaran penuh bahwa mereka punya tanggung jawab yang besar untuk memenuhi hak-hak kaum disabilitas.